Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas permasalahan yang kerap kali terjadi pada siswa SMA, yaitu bingung memilih jurusan yang kerap kali membuat mereka salah jurusan. Narasumber saya kali ini adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Surabaya. Jadi, mari kita ulas apa saja penyebab mereka bingung memilih jurusan. Dan nantinya saya akan memberikan beberapa tindak lanjut agar permasalahan ini tidak terjadi lagi pada peserta didik lainnya. Masa remaja merupakan masa transisi seorang anak menjadi individu dewasa. Masa di mana peserta didik sedang mencari identitas diri mereka. Masa di mana psikis peserta didik masih naik turun. Kedewasaannya pun dalam mengambil keputusan belum cukup stabil. Masa remaja berada pada jenjang pendidikan SMA. Jenjang pendidikan SMA merupakan jenjang pendidikan yang sangat penting karena keputusan mereka setelah 3 tahun belajar di jenjang pendidikan SMA akan menentukan masa depan mereka. Keputusan mereka diantaranya adalah melanjutkan ke perguruan tinggi, atau malah justru bekerja, atau malah memilih untuk menikah. Pada umumnya, remaja memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun, kerap kali yang terjadi justru remaja bingung untuk memilih melanjutkan ke perguruan tinggi mana dan jurusan apa. Sehingga, yang kerap kali terjadi, remaja memilih jurusan apapun asal mereka bisa kuliah. Dan pada akhirnya, remaja menyesal karena telah memilih jurusan tersebut. Sesuai yang telah saya paparkan, maka karena itu saya mengangkat masalah ini. Berikut saya paparkan teori para ahli tentang perkembangan masa remaja. Oke, sebelum kita mulai, bisakah Anda memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Baik, nama saya Nisrina Farahadani dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kesulitannya selama 1 tahun ini apa ya? Kalau untuk kesulitannya sendiri, terutama untuk pada saat praktikum, kan untuk elektronika sendiri kan untuk listrik arus rumah dan pengiriman sinyal, pengolahan sinyal seperti itu. Jadi kadang ketika dosen memberikan tugas untuk merangkai sesuatu, jadi kita harus membeli komponen-komponennya, dan kadang juga ada komponen yang mahal dan susah untuk dicari, gitu yang menyulitkan saya. Lalu kadang juga waktu praktikum gagal berkali-kali seperti itu. Susah juga ya. Kalau boleh throwback nih ya ke masa SMA, menurut Anda jurusan yang Anda ambil ini apa sudah sesuai dengan passion Anda? Sebenarnya kalau dibilang sesuai passion juga, saya juga kurang yakin ya. Ini nggak sesuai passion saya gitu, apalagi saya nggak suka fisika. Tapi nggak tahu kenapa masuknya ke teknik. Kalau boleh tahu, emang sebelumnya Anda ingin masuk ke universitas mana, jurusan apa gitu? Saya ingin cerita sedikit ya. Sebenarnya saya dulu itu ingin masuk ke FKG, kedokteran gigi di UNER. Tapi lalu karena saya takut untuk rumah sakit, jadi saya merubah itu. Lalu saya bercita-cita untuk masuk ke hubungan internasional karena saya merasa sedikit memiliki skill dalam bahasa Inggris. Lalu saya juga ingin menjadi seorang dosen dan mengajar bahasa Inggris seperti itu mungkin. Lalu saya juga pernah berpikiran untuk mengambil jurusan bahasa Inggris di UNESA. Ya, di UNER bahasa Inggris, sastra Inggris di UNER. Ketika saya sudah memasuki tahap ketika saya sudah SMA kelas 2, nah di situ saya kayak tidak memiliki cita-cita sama sekali. Lalu saat naik ke kelas 3, saya melihat kakak saya ada yang masuk teknik kimia di Institut Teknologi Sumatera di ITS. Nah, karena kakak kelas saya bercerita bagaimana nanti prospek depannya, di situ saya mulai tertarik untuk masuk ke teknik kimia. Teknik kimia di ITS. Gimana ceritanya bisa ke Politeknik nih? Politeknik Negeri Surabaya. Saya juga sebenarnya nggak pernah punya pikiran saya untuk mengambil jurusan teknik elektronik. Hanya saja waktu itu kelas 3 saya sudah tidak mempersiapkan SBMPTN karena saya mengetahui jika saya masuk kuota yang SNMPTN, yaitu ketika pengumuman saya hanya mendaftar SNMPTN saja waktu itu. Saya benar-benar tidak punya cadangan dan tidak belajar juga. Itu adalah sebuah kesalahan fatal dari saya. Lalu ketika pengumuman dan saya tahu saya tidak lolos di SNMPTN, nah itu saya mulai mencari apapun universitas yang membuka pendaftaran melalui jalur rapot terlebih dahulu. Karena saya tahu saya tidak belajar untuk menghadapi SBMPTN juga. Saya mendaftar SBMPTN, tapi saya mengusahakan dulu untuk menggunakan rapot saya. Total saya mendaftar di perguruan tinggi itu ada 7 kali mungkin. Kalau kita kembali nih ke masa lalu nih, saat-saat awal Anda masuk SMA nih,
sesuatu apa yang Anda pelajari dan ingin Anda ubah gitu? Iya. Kalau flashback ya, mungkin dari kelas 1 saya masih belum memikirkan apa-apa ya. Ya hanya sekedar cita-cita yang lewat seperti itu. Dan ya kelas 2 saya juga fokus pada ekskul juga. Saya juga harusnya mungkin saat kelas 2 ini nilai saya sebenarnya agak menurun karena saya terlalu fokus pada ekstrakurikuler. Lalu saat kelas 3 seharusnya saya tidak berpuas diri terlebih dahulu ketika saya mengetahui bahwa saya masuk dalam kuota SNMPTN. Iya. Jadi seharusnya saya meskipun itu saya seharusnya memotivasi diri saya untuk mengatasi hal-hal kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Harusnya itu yang ingin saya perbaiki di masa lalu. Terima kasih ya atas waktunya dan semangat terus untuk belajar di PENS. Semoga jadi lulusan terbaik. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari ulasan yang telah saya paparkan dan pernyataan dari narasumber. Dari permasalahan tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar hal ini tidak terjadi lagi pada peserta didik lainnya. Yang pertama adalah mengenali potensi pada diri Anda. Maksudnya adalah Anda harus mengetahui bakat apa yang Anda miliki dan hal apa yang Anda sukai. Karena jika Anda memilih jurusan yang tidak sesuai dengan bakat Anda atau berhubungan dengan hal yang tidak Anda sukai, maka itu akan berakibat fatal. Yaitu saat Anda tidak mampu, Anda akan menyerah karena hal itu tidak Anda sukai. Setelah itu, kenali dan fokuskan diri Anda pada satu jurusan tersebut. Maksudnya adalah Anda harus mengenali apa saja yang akan Anda lakukan di jurusan tersebut. Apa saja yang akan Anda dapatkan di jurusan tersebut. Karena kerap kali peserta didik berganti-ganti jurusan yang akan dituju akibat telah mendengar ada beberapa hal yang sebelumnya tidak dia ketahui dan ternyata itu tidak cocok dengan apa yang dia sukai. Yang terakhir adalah peran orang tua. Peran orang tua sangatlah penting karena orang tua harus tahu apa saja kegiatan anaknya selama di sekolah. Dengan begitu, orang tua dapat mengontrol kegiatan anak dan pendidikan anak. Seperti yang dialami narasumber. Narasumber mengalami kemerosotan nilai karena terlalu asik dengan kegiatannya. Disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan. Selain itu, saat memutuskan jurusan, sebaiknya jurusan itu juga disetujui oleh orang tua Anda. Saya pikir cukup untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.